pendidikan di dunia ini selalu mempunyai tantangan berat. Tidak ada suatu pendidikan sistem yang perfect. It's changed time by time and the needs of the society of that era. Jadi kalau sebagai pemuda-pemudi atau calon untuk pemimpin negara, saya kira kita harus menerima challenge ini. Karena saya baru dengar di waktu saya makan dia PowerPoint, generasi yang muda 3 tahun, 4 tahun yang selisih umurnya itu nggak tahu dia mikirnya apa sih. Lain kok sama-sama orang Indonesia, sama-sama dari Jawanya. Jadi pendidikannya lingkungan juga. Jepang pun berubah, di Waseda pun berubah. Yang senior tingkat 4 melihat yang kelas 1, oh mikir apa aja ini, saya nggak ngerti. Komunikasinya nggak jalan. Jadi ada suatu kata-kata yang Jepang banyak yang membuat suatu Japanese English seperti hikikomori, tahu hikikomori? Yang diam bengkok di dalam rumah aja nggak mau keluar, ya. Di kamar nunggu orang tuanya tidur baru keluar ke 7-Eleven, ya, atau ke Family Mart. Waduh, ada teman-teman sama, kira-kira jam 12, jam 1 ngumpul. Nggak ngomong tahu kalau ini segolongannya, ya. Nah itu semua hikikomori. Kalau perlu makan, ya, kulkasnya habis, biasanya kulkasnya yang barangnya orang tua itu dimakani semua, colongi, karena dia nggak kerja, ya. Tapi bisa hidup di Jepang ini, nggak mungkin kedinginan seperti di Soviet atau di Alaska, karena Jepang masih bisa. Ya memang Indonesia lebih untung, kita kancutan aja nggak mati kok. Betul nggak? Jadi orang-orang yang ini seenaknya sendiri, karena itu termasuk communication disorder. Jadi mereka nggak bisa berkumpul, nggak punya golongan, mau ngomong itu nggak bisa. Dulunya nggak ngomong pakai mata aja tahu artinya apa. Sekarang nggak tahu, dia sendiri pun nggak tahu. Lalu kalau di universitas di Waseda, malahan ada yang makan bento itu lihat-lihat kok nggak ada, malu ya sendiri. Bentonya dibawa, masuknya di WC, makannya di WC. Nah ini keluar bahasa baru, benjo mesi. Tapi benjo mesi kalau kita jual siapa yang mau beli? Kalau ingat di Indonesia, buasinnya, baunya kok makannya di WC. WC Jepang bersih. WC-nya di Tiongkok malahan kotor itu, nggak karuan. Di Amerika juga buasin. Ya, cuma itu susah dipikir kalau dengan orang Barat tuh, ngapain kok keluar benjo mesi itu. Ya. Nah begitulah isolationnya pemuda-pemudi Jepang pun pusing. Itu ngapain yang tadi dari SMA yang masuk di universitas itu sudah nggak seperti zaman kita hanya 10% masuk ke ITB, UI atau yang bagus-bagus gitu. Nah sekarang banyak universitasnya. Misalkan Jepang universitasnya kira-kira ada 800 lebih, yang tapi sudah membuat sejarah banyak yang universitas daerah-daerah gulung tikar. Nah ini nggak terpikir di Jepang juga, kok bisa sih universitas gulung tikar? Karena pemudanya sedikit, ya, anaknya kan di bawah 1,3 satu per family. Ini susah ini. Menurut statistik dari pemerintah Jepang, mereka mengatakan bisa-bisa nanti 50 tahun lagi tinggal separuh, 200 tahun lagi tinggal berapa? Tinggal 2. Loh, kalau dihitung statistiknya gitu. Tapi gimana untuk menambah? Nggak ada negara maju bisa menambah. Hanya satu negaranya di Eropa Utara, setahu saya 1 atau 2. Kalau punya anak, nggak usah ditanya ayahnya siapa, ibunya siapa. Nah ini baru tambah. Tapi di Asia susah, harus nulis. Di sana nggak nulis nggak apa-apa.
istri kedua, ketiga, suami kedua, ketiga, ya nggak apa-apa. Jadi anak-anak. Nah untuk negara, nah kok peduli ini anaknya siapa? Negara punya anak muda, pemuda-pemudi, untung negara. Taksi masih ada taksi yang ngirim surat, masih ada ngirim surat. Kalau nggak ada yang ngirim-ngirim, itu di Ohio, di Amerika pun begitu. Sampai polisi-polisi itu kalau jalan-jalan kelihatan orang Hispanik, South Amerika kan anaknya banyak. Itu ditanya lagi, mau nggak pindah ke sini? Saya kasih green card. Kekurangan di Amerika pun daerah-daerah itu kekurangan, nggak ada pemuda-pemudi, gimana? Ghost town. Nah itu Detroit itu jual mobilnya sudah nggak laku semua, ghost town. Masa satu mansion, satu apartemen bisa harganya hanya $1? Iya, nggak ada yang beli, habis dibeli ya nggak ada orang tiduri ya takut malamnya didatangi hantu-hantu. Meskipun orang yang jadi hantu, habis hantu nggak bunuh, takut-takutnya kita mati, dipukul ya itu. Nah Amerika jadi begitu juga kalau nggak ada